Tawa puas terdengar lantang di ruangan kerja Nyonya Ambar. Wanita tua itu tertawa puas setelah mendengarkan informasi dari rekan asistennya. Dengan sekejap mata, aku bisa menyingkirkan Sarah. Ah, ini sangat menyenangkan. Nyonya Ambar menghentikan tawanya, lalu menyeruput teh hijaunya. Saya yakin sebentar lagi Tuan Muda akan menceraikan Sarah dan membuat wanita itu kembali menderita. Ucap Regan semakin membuat Nyonya Ambar tersenyum puas. Ya, cerai. Mereka harus bercerai. Setelah itu, aku akan menikahkan Rehan dengan wanita pilihanku yang berkelas. Sahut Nyonya Ambar tersenyum sinis. Lalu bagaimana dengan Kinara, Nyonya? Jika wanita itu hamil, apa yang Anda akan lakukan? Tanya Regan. Kau tenang saja, aku bisa mengurus itu. Kehamilannya tidak akan mempertahankan apa-apa. Aku hanya menggunakan dia sebagai tumbal saja agar Rehan mau menceraikan Sarah. Jawab Nyonya Ambar tenang. Anda benar, Nyonya. Lagi pula akan sangat mudah bagi kita untuk menyingkirkan pelayan rendahan seperti Kinara. Kalau dia tak menyingkir juga setelah aku memperingatinya, maka singkirkan semua yang ada di hidupnya, termasuk anak yang ada di perutnya jika dia memang sudah hamil. Ucap Nyonya Ambar dengan tatapan kejinya. Wanita tua itu tak akan pernah menerima orang masuk ke keluarganya jika bukan dari kalangan atas. Apa Anda akan tega melenyapkan cucu Anda sendiri? Tanya Regan tersenyum sinis. Sangat tega. Anak yang lahir dari pelayan rendahan tidak pantas disebut cucu keluarga Wijaya dan harus segera dimusnahkan. Nona, Anda ingin kemana? Tanya Bibi Ella saat melihat Kinara sudah rapi. Suamiku memintaku datang ke perusahaan, jawab Kinara memperlihatkan pesan yang dikirim oleh Steve. Kalau Rehan ingin Kinara datang ke perusahaan, apa Anda ingin membawa sesuatu? Tanya Bibi Ella. Kinara pun langsung menggeleng karena memang ia tak ingin membawa apapun. Kalau saja pesan yang dikirim Steve lebih awal, pasti ia akan memasak dulu untuk makan siang. Tapi ini saja sudah masuk jam makan siang, mana sempat ia memasak. Kinara pun langsung masuk ke mobil yang kini sudah melaju menuju perusahaan Rehan. Tangannya masih sedikit perih karena sup panas yang disiram Sarah padanya, tapi tidak terlalu parah. Seperti semalam, Kinara menghela nafas berat. Selain merasa nyaman dan juga bahagia, ia merasa tertekan sekali karena menikah dengan majikannya sendiri. Lama ia termenung hingga akhirnya mobil memasuki area parkiran perusahaan. Kinara langsung turun saat supirnya membuka pintu mobil dengan memakai masker dan kacamata. Kinara masuk ke perusahaan layaknya seorang tamu rekan kerja. Ini semua sudah dirancang oleh Steve agar tak ada yang curiga dengan status Kinara. Kinara berjalan dituntun anak buah suruhan Steve. Wanita itu masih bertanya-tanya kenapa suaminya memanggilnya ke tempat kerja. Apa ada sesuatu? Sesampainya di ruangan, Kinara tampak gugup saat 3 laki-laki menatapnya secara bersamaan. Silahkan Nona, ucap Steve seperti tahu kegugupan istri tuanya karena ditatap olehnya dan 2 laki-laki lainnya. Kinara hanya ikut saja kemana Steve memintanya untuk duduk. Cantik, puji seorang laki-laki yang duduk di sofa bersama Rehan. Jangan menatapnya kalau tak mau aku menutup matamu secara paksa, ucap Rehan dingin. Laki-laki yang diancam pun tersenyum lalu berhenti menatap Kinara yang sudah duduk di samping Rehan. Dia Dr. Leo, Nona. Dia yang akan membantu Anda untuk mencari pendonor yang cocok untuk kakak Anda dan akan membantu segala proses pengobatan kakak Anda. Jelas Steve langsung membuka percakapan untuk menghentikan tatapan sengit tuannya pada sang dokter tampan. Mendengar itu, Kinara langsung tersenyum senang dan menatap Dr. Leo yang ada di depannya.
Terima kasih Pak Dokter, ucap Kinara antusias sembari terus menebar senyuman manisnya. Sama-sama cantik. Melihat interaksi yang berlebihan, Rehan langsung menarik Kinara dalam pelukannya dan mencengkram dagu wanita itu agar mendongak ke atas. Jangan berterima kasih padanya, berterima kasihlah padaku, karena aku yang membayarnya. Jika aku tak membayarnya, dia tak akan mau menolongmu. Tegas Rehan menatap dingin istri sirinya. Kinara pun langsung tersenyum manis dan melepaskan tangan Rehan yang mencengkeram dagunya. Terima kasih, ucap Kinara lembut sembari memeluk Rehan. Mendapatkan perlakuan manis dari sang istri, Rehan langsung menatap angkuh ke arah Dokter Leo. Cih, pemaksaan, cibir Leo pelan. Kau sudah makan siang? Tanya Rehan mengelus lembut rambut Kinara. Kinara langsung menggeleng. Ia belum sempat makan siang karena buru-buru datang ke perusahaan suaminya. Steve, siapkan makan siang di sini, titah Rehan. Steve pun mengangguk lalu berjalan keluar untuk menghubungi anak buahnya. Dan kau Leo, kau tahu di mana pintu keluar kan? Leo mendengus kesal lalu berdiri. Namun sebelum itu, Leo mengedipkan sebelah matanya saat Kinara menatapnya. Rehan langsung menutup kedua mata Kinara dengan telapak tangannya. Benar-benar ingin buta ternyata, ucap Rehan dingin. Leo pun cengengesan lalu keluar dari ruangan. Dia enak-enakan dengan istri keduanya setelah menyiram istri pertamanya dengan sup panas. Dasar bajingan. Dokter Leo menghela nafas panjang. Rumit sekali kehidupan pernikahan temannya itu, tapi ia akan membantu sebisa mungkin jika temannya ada masalah nantinya. Kembali ke ruangan, Kinara masih memeluk Rehan, bahkan wanita itu memejamkan matanya karena senang karena mendapatkan perhatian lebih dari suaminya, senang juga karena kini sudah ada yang membantunya mendapatkan pendonor untuk sang kakak. Kau senang? Tanya Rehan. Kinara mengangguk dalam pelukan Rehan. Ia sangat senang hari ini. Benar-benar senang. Kau tahu kan cara membalasnya? Tanya Rehan menyentuh leher Kinara. Kinara langsung mendongakkan kepalanya lalu memanyunkan bibirnya. Kau mau dicium? Tanya Rehan dengan tatapan tajam. Kinara tak terpengaruh dengan tatapan membunuh suaminya. Ia sangat senang sekarang. Kesenangan itu bahkan mengikis rasa takutnya. Sekarang saja bayarannya, Tuan. Rehan yang sudah sangat berkeinginan pun tak menjawab dan langsung menggendong Kinara masuk ke ruangan istirahatnya. Siang yang panas ditambah dengan kegiatan yang panas pula. Harap-harap keringat keduanya segera menghasilkan buah hati yang lucu. Di luar sana, Steve menatap ruangan tuannya yang sudah tidak ada siapa-siapa. Steve menatap pintu ruang istirahat tuannya lalu menghela nafas panjang. Tata saja makanannya di meja. Tuan akan keluar sebentar lagi. Titah Steve pada anak buahnya yang ditugaskan membeli makanan untuk Tuan dan nonanya di dalam ruang istirahat. Kedua insan itu belum lagi selesai dengan kegiatan makan. Dua-duanya tampak lebih bersemangat dari semangat sebelum-sebelumnya. Kinara serasa sulit menghirup nafas saat menghadapi Rehan yang hingga mereka mendapatkan pelepasan mereka masing-masing. Rehan tersenyum senang. Laki-laki itu langsung merebahkan tubuhnya di samping Kinara, lalu memeluk tubuh Kinara yang ditutup selimut. Kau membuatku candu. Kinara kini duduk di sofa sembari menatap makan siangnya yang terlihat lebih menggugah selera dari sebelum-sebelumnya. Kinara mengambil makan siangnya lalu memakannya dengan lahap tanpa menunggu suaminya. Enak. Entah karena ia makan setelah bersama, jadi makanannya terasa lebih lezat, atau ia yang memang kelaparan. Kau seperti orang kelaparan, ucap Rehan duduk di samping istrinya. Laki-laki itu baru saja dari kamar mandi. Enak, Tuan, ucap Kinara dengan makanan masih ada di dalam mulutnya. Habiskan makanan di mulutmu sebelum bicara, tegas Rehan. Laki-laki itu sangat menjunjung tinggi etika saat makan. Kinara pun mengangguk lalu melanjutkan makannya tanpa beban. Melihat Kinara makan, Rehan tiba-tiba saja merasa kenyang.
Cara makan Kinara yang rakus membuat ia merasa kenyang bahkan sebelum memakan makanannya. "Anda tidak makan, Tuan?" tanya Kinara saat makanannya sudah habis. Rehan menggeleng lalu mengambil tisu dan membersihkan bekas makanan di sekitaran bibir istrinya. "Makanmu sangat berantakan, tidak seperti biasanya." Kinara menatap makanan Rehan yang belum tersentuh, lalu kembali meneguk ludahnya. Melihat istrinya masih ingin makan, Rehan pun menyodorkan makan siangnya ke arah Kinara. "Makanlah kalau kau mau," ucap Rehan menyandarkan kepalanya di sofa sembari menatap Kinara yang kesenangan karena mendapatkan makanan lagi. "Setelah makan pulanglah, aku masih ada urusan," titah Rehan masih menyandarkan kepalanya sembari memperhatikan Kinara yang mengunyah makanan dengan rakus. Kinara mengangguk. Ia juga ingin segera beristirahat. Jika lama-lama dekat dengan suaminya, yang ada ia tak akan bisa istirahat. Beberapa menit kemudian, setelah selesai makan, Kinara duduk sebentar lalu berdiri dan berjalan menuju kursi suaminya di mana Rehan sedang membaca beberapa berkas. Sesampainya di dekat kursi suaminya, Kinara langsung mencium pipi laki-laki itu, membuat Rehan langsung menoleh. "Saya pulang, Tuan." Setelah mencium pipi Rehan, Kinara beralih mencium punggung tangan suaminya yang sudah ia pegang sekarang. Setelah itu Kinara pun langsung keluar sembari kembali memakai kacamata dan maskernya, lalu melambaikan tangannya untuk terakhir kali sebelum pintu tertutup meninggalkan Rehan sendirian di ruangan. Sepeninggalan Kinara, Rehan tersenyum sembari mengusap pipinya. "Dasar pecicilan." Kinara kini sudah berada di mobil. Wanita itu kini tengah merenungi keberaniannya yang mencium pipi suaminya, bahkan mengajak laki-laki itu untuk bersama. Kenapa ia tiba-tiba saja punya keberanian melakukan itu? Kinara menjadi bingung dengan sikapnya yang berubah-ubah. Kadang berani, kadang langsung takut gemetaran. Saat mobil tiba di depan gerbang, Kinara melihat seorang pria tua tengah mencari sesuatu di tempat sampah, lalu memasukkan botol bekas ke karung yang dibawanya di atas punggung. "Berhenti sebentar, Pak." Mobil pun berhenti saat hendak masuk ke gerbang yang sudah dibuka. Kinara turun dari mobil, lalu menghampiri pemulung yang tengah memilih barang bekas di depan rumahnya. Kinara mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu memberikan uang itu pada si bapak. "Terima kasih, Nak," ucap bapak tua itu tersenyum penuh haru saat mendapatkan rezeki yang tak terduga. Kinara tersenyum, mengangguk, lalu menatap sang bapak yang pergi mencari barang bekas ke tempat sampah di rumah orang lain. Kemana anak bapak itu, pikir Kinara. Kenapa sangat tega membiarkan orang tuanya kepanasan mencari rezeki di usia senja? Atau mungkin bapak itu tak memiliki anak? Suara klakson mobil menyadarkan ia dari lamunannya. Kinara langsung menoleh ke arah mobil yang berhenti di tepi jalan. Kaca mobil diturunkan si pemilik mobil hingga terlihatlah seorang pria yang duduk di kursi belakang. Pria itu melepaskan kacamata hitamnya lalu tersenyum ke arah Kinara. "Kinara," sapa Sean tersenyum manis dan ramah. Kinara membalas dengan senyuman juga sembari mengangguk. "Ini rumahmu?" tanya Sean meski mereka tetangga. Sean baru saja tahu letak rumah Kinara. Sekali lagi Kinara mengangguk mengiyakan. "Wah, dekat dong dengan rumahku, lain kali aku berkunjung ya." Setelah mengatakan itu, Sean memberikan ciuman jarak jauh, lalu menaikkan kembali kaca mobil dan meninggalkan Kinara yang ternganga. Ia selalu saja dibuat terheran-heran dengan laki-laki bernama Sean itu. Saat pertama bertemu sudah bilang suka, sekarang malah memberikan ciuman jarak jauh. Semoga tak ada mata-mata suaminya yang melihatnya, kalau tidak ia akan habis malam ini. Kinara pun membalikkan badannya dan alangkah terkejutnya ia melihat sang sopir berdiri sembari mengarahkan kamera ponsel ke arahnya. "Apa yang Bapak lakukan?" tanya Kinara gugup. "Saya hanya merekam kejadian aneh saja, Nona. Ini perintah asisten Steve." "Glek, jangan dikirim, Pak," larang Kinara.
Sudah saya kirim, Nona." Dengan wajah tanpa bersalah, sopir itu menjawab sembari tersenyum membuat Kinara ingin pingsan. Matilah ia. Semoga Steve tak memperlihatkan rekaman atau foto yang dikirim Pak sopir pada Rehan. Setelah itu Kinara kembali masuk ke mobil dan mobil pun melaju masuk ke dalam pekarangan rumah bersamaan dengan pintu gerbang yang langsung tertutup rapat. Sore harinya, Rehan sudah berada di mobil sembari melihat beberapa foto yang dikirimkan kepala pelayan di rumahnya bersama Sarah. Rehan menatap foto Sarah yang terbaring lemah dengan kulit terbakar tanpa ekspresi. "Apa Anda ingin ke rumah Nyonya Sarah terlebih dahulu, Tuan?" tanya Steve yang matanya sesekali mencuri pandang ke arah tuannya. "Kau ingin dia mati mengenaskan hari ini?" tanya Rehan menyimpan ponselnya lalu fokus ke depan. "Kalau Anda ingin, pasti detik ini Nyonya Sarah sudah mati, Tuan." "Belum saatnya dia mati, Steve. Harus ada penderitaan untuk membayar pengkhianatannya," ucap Rehan dingin. "Apa Anda ingin melihat foto Nona Kinara bicara dengan pria asing, Tuan?" tanya Steve mengubah topik. Ia tak sadar kalau topik kali ini akan memancing amarah tuannya lebih parah lagi. "Kenapa masih bertanya? Bodoh, mana fotonya?" bentak Rehan menendang kursi kemudi. Steve tersenyum kecil lalu memberikan ponsel khusus untuk menghubungi anak buahnya. Rehan langsung merampas ponsel itu dengan kasar lalu melihat foto dan juga video di mana Kinara mendapatkan ciuman jarak jauh dari laki-laki asing. "Kurang ajar, sialan, setan," hardik Rehan marah. "Berani-beraninya laki-laki sialan itu mencium istriku, sialan." Steve tak menyangka respon tuannya akan separah itu. Ia kira tuannya akan marah secara elegan seperti biasanya. "Siapa dia, Steve?" tanya Rehan kesal. "Dia Seyanura Fardian, yang biasa dipanggil Seyan. Dia anak dari seorang profesor dan seorang laki-laki itu bekerja sebagai dosen dan juga memiliki beberapa usaha." Jelas Steve, ia sudah mencari info tentang Sean saat ia menerima foto dan video dari supir Kinara. Itulah mengapa ia baru memberitahukan tuannya sekarang, karena ia harus mencari tahu siapa laki-laki itu terlebih dahulu. Dia juga tinggal di komplek yang sama dengan Nona Kinara. Lanjut Steve. "Cih, masih kalah jauh dariku. Awasi dia, Steve. Jangan biarkan dia menyapa atau bicara dengan Kinara." Steve langsung mengangguk sembari tersenyum. "Anda benar-benar sangat pecemburu sekarang, Tuan." Sesampainya di rumah, Rehan langsung turun dari mobil dengan wajah tak bersahabat. Bibi Ella yang menyambut pun menjadi cemas, takut akan terjadi keributan atau pertengkaran. "Di mana dia?" tanya Rehan penuh penekanan. Laki-laki itu melangkah dengan langkah lebar ke arah kamar. "Nona sedang mandi, Tuan." Bibi Ella tampak tergesa-gesa mengikuti Rehan. Begitu juga dengan Steve yang tampak khawatir. "Tuan, aku akan memperkaosnya sampai pagi," ucap Rehan membuka pintu, lalu menutupnya dengan keras. Steve dan Bibi Ella yang terkejut dengan ucapan Rehan langsung mengetuk pintu bersamaan. "Tuan, jangan lakukan itu. Kasihan Nona."